Dengan menggunakan strategi ini, kita bisa profit sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Forex Reset ID. Seperti biasa, di video kali ini kita akan backtest sebuah teknik atau strategi forex yang bernama. Untuk melihat apakah teknik ini layak digunakan dalam transaksi trading kita, di sini kita akan membacktestnya sebanyak 100 kali transaksi dengan tabel backtest ini. Jadi di sini kita umpamakan menggunakan balance $1000 dengan lot 0,01, 0,10 dan 1 lot. Di sebelah kanan kita juga bisa melihat statistik dari hasil backtest ini. Serta saya juga tambahkan grafik dari pertumbuhan balance hasil backtest strategi ini. Dalam pengisian tabel ini, teman-teman cukup isi pada kolom yang berwarna putih saja, yaitu meliputi balance-nya mau diisi berapa, lotnya mau di custom berapa, dan yang paling penting, pada bagian sini teman-teman harus mengisi hasil profit atau loss dari transaksi tersebut dalam satuan poin. Caranya seperti ini. Semisal teman-teman backtest, ada entry buy di sini, lalu exitnya di sini. Maka teman-teman cukup tarik garis dari entry ke exit. Caranya klik pada simbol ini atau klik tombol tengah di mouse. Nanti akan muncul garis seperti ini. Setelah itu arahkan ke titik entry, klik dan tahan, lalu seret ke titik exit. Nah, di sini teman-teman akan melihat hasil kenaikan harga sejauh berapa poin. Setelah dapat nilainya berapa poin, teman-teman tuliskan di tabel backtest. Tuliskan sebaliknya jika transaksi mengalami loss dengan menambahkan tanda minus pada awalannya. Dan oke, sekarang kita sudah berada di MT4-nya ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa teknik ini itu menggunakan 3 indikator. Ada 2 indikator custom dan 1 indikator bawaan. Teman-teman gak usah khawatir karena nanti saya akan berikan gratis tis-tis tanpa embel-embel apapun khusus untuk para subscriber channel ini. Nah, langsung saja indikator yang pertama yaitu ada indikator FPS trend, teman-teman. Di sini settingannya tidak ada yang diubah, tidak perlu diubah. Lalu di sini ada color stochastic yang kedua, yang diubah hanya ini saja. Ini awalnya 14, kita ubah menjadi 6. Nah, lalu untuk indikator yang ketiga Bollinger Band, settingannya tidak ada yang perlu diubah, saya hanya merubah warnanya saja. Dan biasanya indikator itu yang paling tidak saya suka adalah repaint ya teman-teman. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena saya sudah mengecek bahwa indikator ini tidak repaint ya. Dan juga di sini kita akan backtest teknik ini menggunakan pair Euro USD pada time frame 1 jam atau time frame H1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke rule open posisinya. Yang pertama rule open posisi buy. Nah, pertama-tama kita harus melihat indikator FPS trend ini ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah indikator FPS trend ini berubah dari merah ke biru, nah seperti ini, dari merah ke biru. Nah, di sini ada sinyal buy, tapi teman-teman jangan langsung buy di sini ya. Buy-nya adalah ketika color stochastic ini berubah menjadi biru, setelah itu berubah menjadi hitam lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, menunggu FPS trend dari merah ke biru, lalu menunggu sinyal color stochastic menjadi biru. Nah, biru seperti ini adalah aba-aba persiapan. Nah, buy-nya adalah ketika berubah lagi menjadi hitam. Jadi dari biru berubah menjadi ke hitam. Kalau kita lihat di sini, nah misal ini nih. Nah, ini kan masih biru nih, pada candle ini masih biru, ini masih biru, ini masih biru, dan ini sudah berubah menjadi hitam lagi. Nah, disinilah kita entry posisi buy. Nah, di candle ini ya, kita entry posisi buy-nya ya teman-teman. Nah, dan teman-teman, ini yang perlu diingat juga, wajib ya, wajib dalam satu sinyal FPS trend ini hanya mengambil 1 kali entry, yaitu pada awal saja. Jadi ini kan sinyal muncul di sini nih, sinyal FPS nih. Nah, kita tunggu di biru pertama di sini ya. Nah, itulah entry-nya. Cukup 1 kali itu saja. Jadi kita abaikan entry-entry yang selanjutnya. Jadi entry-entry di signal buy selanjutnya yang pada FPS trend biru ini.
Seperti itu. Karena kita hanya mengambil yang paling awal, mengambil yang paling fresh saja ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, lalu untuk SLTP-nya bagaimana, Mas? Nah, untuk SLTP-nya di sini kita tidak menggunakan SL dan TP, tapi kita menggunakan cut loss atau cut profit. Ingat ya. Kita hanya menggunakan cut loss atau cut profit. Nah, caranya gimana? Misal di sini ada open posisi buy, ya teman-teman. Di sini ada open posisi buy. Cut profitnya adalah ketika harga itu close di atas UPB, di atas Bollinger Band ini ya. Nah, di sini. Nah, close di atas ini. Nah, ini kan sudah close nih candle yang ini di atas ini. Nah, itu kita cut profit. Lalu untuk cut lossnya adalah ketika harga close di bawah low UPB. Nanti kita akan cari contoh yang cut loss ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya. Nah, dan sekarang untuk rule open posisi sell-nya ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Kita akan lihat rule open posisi sell-nya di sini. Di sini nggak ada sinyal sell. Coba kita sini. Nah, oh ini. Mana ya? Oh ini. Ini ada signal sell. Nah, seperti ini. Bentar ya. Nah, FPS trendnya, nah ini dari biru. Yang pertama-tama kita lihat FPS trendnya ya, sama seperti buy tadi. Tapi kebalikannya, jadi melihat dari biru berubah menjadi merah. Nah di sini, ini berarti ada sinyal sell. Tapi kita nggak langsung sell di sini teman-teman. Kita sellnya menunggu harga, menunggu menunggu color stochastic itu menjadi merah lalu menjadi hitam lagi. Nah seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini kan merah nih, ini berubah menjadi merah. Nah setelah itu di candle yang ini masih merah nih. Nah lalu setelah itu, nah candle ini berubah menjadi hitam lagi. Lah kita sell di sini teman-teman. Nah sell di candle ini. Nah sell di candle ini. Nah lalu untuk saya jelaskan juga, saya ingatkan lagi, untuk open posisi wajib di pertama kali ya, di freshnya ya, jangan mengambil di sinyal-sinyal yang kedua seperti ini. Ini kan ada sinyal sell lagi. Walaupun pada akhirnya berakhir profit, itu biarkan saja. Kita hanya mengambil yang awal saja, yang fresh ya, yang pertama kali muncul seperti itu, paham ya? Nah, lalu untuk cut loss atau cut profitnya di sini kan sell. Nah, untuk cut profitnya adalah ketika harga itu close di bawah low BB, di bawah Bollinger Band sini, di bawah Bollinger Band bawah. Ya, di bawah low BB. Low BB ini BB bawah gitu maksudnya. Jadi di sini ya, sini close-nya. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik garis di sini ya, kita nanti tinggal tuliskan di Excel-nya seperti itu. Lah, untuk cut loss-nya itu ya kebalikannya. Jadi ketika harga close di atas BB, di atas top BB seperti itu. Nah, coba nanti kita akan cari contoh-contoh yang valid dan tidak valid, atau cut loss atau cut profit seperti itu ya teman-teman. Coba kita akan jalan-jalan ke sebelah kanan. Nah ini contoh sinyal buy yang cut loss. Nih, ini kan di sini nih. Nah ini di sini nih, dari merah ke biru. Oke, langsung kita lihat sini, ini berubah menjadi biru, Nah di sini. Nah ini. Kita buy di sini, dan ternyata bentar ya. Nah, kalau buy seperti yang saya bilang tadi, close-nya adalah ketika harga close di atas top BB, dan ternyata harga berjalan tidak ada yang close di atas top BB ya, dia hanya menembus biasa. Kalau menembus seperti ini abaikan teman-teman ya, wajib close seperti itu. Nah, dan ternyata harga cut loss close di bawah low BB. Nah, di sini. Ini sebenarnya sudah close. Coba kita di sini aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Ini sudah close, berarti kita cut loss seperti itu ya. Cut loss sebesar 339 poin. Seperti itu. Itu contoh buy yang cut loss. Coba kita akan jalan lagi. Cuma misal ini sinyal sell, ini ada enggak? Nah, ini contoh sell yang tidak valid ya, teman-teman ya. Contoh sell yang tidak valid. Ini kan ada sinyal sell nih, ada sinyal sell dari FPS trend. Nah, setelah itu kita tunggu kalau stokastik berubah menjadi merah. Ini berubah menjadi merah, dan setelah itu hitam. Harusnya kan kita entry di sini nih.
Nah, tapi ternyata di ketika kita mau entry, kita lihat FPS trendnya sudah berubah menjadi biru. Nah, itu jangan entry teman-teman. Itu contoh sell yang tidak valid seperti itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Misal kayak ini misal buy. Nah, buy-nya di sini dan ternyata ini profit. Coba kita geser lagi. Ini sell dan ternyata, nah seperti inilah maksud saya tadi. Jadi di sini ada sinyal sell, tapi setelah itu kan di sini nih harusnya sellnya, tapi setelah itu FPS-nya berubah biru, ya jangan entry. Oleh karena itu, mengapa di teknik ini jangan langsung entry ketika color stokastik langsung berubah merah seperti itu, jangan entry, tapi tunggu berubah lagi menjadi hitam seperti itu teman-teman. Nah, di sini merah, di sini nggak ada entry, di sini, nah ini ada sinyal buy entry, buy-nya di sini. Nah, di sini dan ternyata dia cut profit 303 poin. Nah, untuk sinyal buy ini abaikan ya teman-teman ya, walaupun berakhir profit abaikan karena kita mengambil yang awal saja. Langsung lanjut. Nah, di sini, nah ini contoh sell yang cut loss teman-teman. Di sini ada sinyal sell yang pertamanya di sini, sellnya di sini. Nah, sellnya di sini ternyata dia cut loss di sini 268 poin. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada sinyal buy pertama di sini. Nah, sini dan cut profit 581. Kita cek lagi di sini ada sinyal sell pertama kalinya ini. Sellnya di sini dan ternyata cut profit 148. Di sini ada sinyal buy-nya di sini. Nah, buy-nya di sini setelah biru ya, nih pertama kali nih buy-nya biru di sini dan cut profit 632. Oke, lanjut. Nah, setelah itu meskipun di sini banyak, ingat ya sekali lagi, meskipun di sini banyak sinyal buy lagi, ini jangan ya, abaikan ya, karena ngambil yang depan saja seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada sinyal sell. Ini sell yang pertama, berarti sellnya di sini. Dan ternyata cut profit 780. Nah, setelah itu ada sinyal buy. Nah, di sini ada sinyal buy dan kita lihat ternyata ketika kita mau buy di sini FPS-nya berubah merah, jadi tidak ada entry buy. Malah kita ada entry sell di sini. Ini ada sinyal sell yang pertama kali di sini. Nah, di sini sell dan cut profit. Seperti itu. Lalu di sini ada sinyal buy. Ada sinyal buy di sebelah sini. Dan setelah itu tidak cut profit, yang ternyata cut loss di sini 253 seperti itu. Seperti itulah teman-teman ya rule-nya. Dan oke, langsung saja kita langsung lanjut ke backtest 100 kalinya. Cus. Alhamdulillah kita baru saja selesai backtesting 100 kali transaksi strategi ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat kita win sebesar 61 kali, kita loss sebesar 39 kali, yang dimana win rate-nya sebesar 61% ya. It's okay ya menurut saya ya, lumayan bagus ya teman-teman. Yang dimana profit atau loss-nya dalam bentuk poin. Jadi dari 100 kali transaksi ini akumulasinya sebesar 7.692 poin. Yang dimana profit terbesar kita dari 100 transaksi ini, profit paling besar itu di 799 poin teman-teman. Yang dimana loss paling parah itu di 494 poin seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berapa sih profitnya dengan menggunakan strategi ini.
Dalam 100 kali transaksi kalau kita pakai 0,01 kita profit sebesar 76,92. Kalau pakai 0,10 profit 769,2. Dan kalau pakai satu lot dengan menggunakan strategi ini kita bisa profit sebesar 7.692 US dollar, yang dimana dari modal 1.000 itu menjadi 8.692 teman-teman. Wih, wow banget ya, ini sekitar 700% lah ya teman-teman ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman ya, dengan modal 1.000 menggunakan satu lot itu resikonya cukup tinggi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat di statistik, loss terbesar itu ada di 494 poin teman-teman. Yang artinya kalau misal nih kita baru mau pertama kali entry lalu langsung kena loss terbesarnya, itu balance kita langsung drop hampir 50% teman-teman. Nah jadi ini perlu diperhitungkan ya, jadi perlu diperhitungkan matang-matang seperti itu. Tapi kalau teman-teman memang ingin high risk ya silahkan saja seperti itu. Namun saya sarankan ambil paling tidak yang low risk atau medium risk, atau mungkin dengan balance 1.000 kita bisa kecilkan lotnya menjadi 0,20 misal atau berapa. Nah seperti itu teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat grafik backtestnya itu cukup stabil ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ini naik, profit, loss, profit, lagi loss, profit, loss, profit, loss, seperti itu ya. Cukup stabil ya, jadi tidak anjlok atau kayak gimana seperti itu. Nah dan ini nanti teman-teman, ini misal balance-nya juga bisa diubah jadi misal 500 nih ya. Kalau misal 500 berapa mas gitu. Misal 500 kita pakai lot 0,05. Berapa sih? Nah dari modal 500 kalau pakai 0,05 profitnya 384,6 USD ya teman-teman. Sekitar hampir 50% ya teman-teman ya. Sepertinya cukup sampai sini dulu video backtesting kita kali ini ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, silakan trading dengan disiplin dan tradinglah dengan kemampuan resiko masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena di sini saya setiap hari akan membagikan backtesting strategi forex yang dimana kita bisa tahu, saya sajikan untuk teman-teman semua apakah teknik atau strategi trading ini cocok untuk style trading kalian. Oke, cukup sekian, see you dan sampai jumpa di video selanjutnya.